Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alisya Putri Setiawan dengan NIM 25612010054 dari kelas manajemen CD. Baik, di sini saya akan membahas tugas yang telah diberikan yaitu tentang jurnal umum. Baik, di sini saya sudah membuatnya jurnal umum. Baik, di tanggal yang pertama yaitu di tanggal 1 November 2025, Ayu setor modal ke bank senilai 30 juta. Karena Ayu menyetorkan modal ke bank senilai 30 juta, maka kasnya yang bertambah. Karena kas adalah harta, maka dari itu harta jika bertambah di debit. Jadi kita tulis kas di debit 30 juta. Dan kreditnya kita strip karena modal juga bertambah, modal Ayu juga bertambah, jadi kita tulis di bagian kredit. Baik, di tanggal selanjutnya itu ada 5 November 2025. Di sini membeli tanah tunai secara tunai seharga 22.500.000. Jadi yang bertambah itu tanahnya, maka tanah itu disebut harta, maka di debit dan ditulis 22.500.000. Selain harta yang bertambah, kasnya pun berkurang senilai 22.500.000 dan ditulis di bagian kredit. Lanjut, di tanggal 10 November 2025 ada pembelian perlengkapan secara kredit seharga 1.500.000. Maka yang bertambah adalah perlengkapan dan itu di debit karena perlengkapan itu disebut harta juga. Dan yang bertambah selain perlengkapan itu ada utang usaha senilai 1.500.000 dan ditulis di bagian kredit. Di tanggal selanjutnya itu ada 18 November 2025, terima honor jasa secara tunai 8.200.000. Maka dari itu yang bertambah adalah kas dan ditulis di bagian debit. Selain kas yang bertambah, ada juga pendapatan jasa yang bertambah senilai 8.200.000 ditulis di bagian kredit. 30 November pertama, beban-beban bertambah. Yang beban pertama itu ada beban upah senilai 2.400.000, beban yang kedua ada beban sewa seharga 900.000, dan beban yang ketiga itu ada beban utilitas seharga 520.000 dan beban lain-lainnya. Itu dibayar secara tunai. Maka yang bertambah adalah debit. Semua beban ini dijumlahkan dan kas pun berkurang senilai 4.120.000 ditulis di bagian kredit. Pada tanggal 30 November 2025 yang kedua, itu ada membayar kreditor senilai 1 juta. Jadi yang bertambah itu utang usahanya senilai 1 juta dan ditulis di bagian debit, dan kasnya pun berkurang senilai 1 juta ditulis di bagian kredit. Pada tanggal 30 November 2025 yang ketiga, perlengkapan tersisa perhitung fisik 600.000 dengan awalan 1.500.000 terpakai 900.000. Jadi yang bertambah adalah beban perlengkapan senilai 900.000 dan ditulis di bagian debit, dan perlengkapannya pun berkurang juga 900.000 dan ditulis di bagian kredit. Di bagian 30 November 2025 yang keempat, Ayu menarik uang senilai 2.200.000. Maka yang bertambah adalah uang priv atau uang pribadi Ayu seharga 2.200.000, maka ditulis di bagian debit dan kasnya berkurang 2.200.000 dan ditulis di bagian kredit. Lanjut, di tanggal 1 Desember bayar premi asuransi komprehensif senilai 2.760.000 untuk 1 tahun dimulai 1 Desember 2025. Maka yang bertambah itu asuransi dibayar di muka seharga 2.760.000 ditulis secara debit
dan kasnya berkurang senilai 2.760.000 ditulis di bagian kredit. Desember 2025 yang kedua, itu ada bayar sewa kantor bulan Desember seharga 900.000. Kebijakannya dibayar setiap tanggal 1. Jadi yang bertambah adalah bayar sewa kantor seharga 900.000, maka ditulis di bagian debit seharga 900.000. Lanjut, kasnya pun berkurang senilai 900.000 dan ditulis secara kredit. Di tanggal 1 Desember yang ketiga itu ada sewakan tanah toko sebelah untuk 3 bulan, mulai dari 1 Desember 2025 sampai 29 Februari 2026. Dibayar di muka, diterima cash senilai 450.000. Maka yang bertambah adalah kas. Karena kas adalah harta, maka ditulis di bagian debit senilai 450.000 dan pendapatan sewa diterima di muka pun bertambah dan ditulis di bagian kredit senilai 450.000. Lanjut di tanggal 4 Desember 2025, beli peralatan kantor secara kredit dari PT Pratama Jaya senilai 2.100.000. Maka yang bertambah adalah peralatan kantor senilai 2.100.000 dan juga yang bertambah adalah utang usaha PT Pratama Jaya, maka ditulis di bagian kredit senilai 2.100.000. Lanjut di tanggal 6 Desember 2025, membayar iklan baris senilai 200.000, maka yang bertambah adalah beban iklan senilai 200.000 ditulis di bagian debit dan kasnya pun berkurang, ditulis di bagian kredit senilai 200.000. Lanjut di tanggal 11 Desember 2025, membayar kreditor senilai 500.000. Yang pertama adalah utang usaha senilai 500.000 ditulis di bagian debit dan kasnya pun berkurang senilai 500.000 ditulis di bagian kredit. Lanjut di tanggal 13 Desember 2025, membayar gaji atau upah selama 2 minggu dengan nilai harga 1.050.000. Yang bertambah adalah beban gaji senilai 1.050.000 ditulis di bagian debit dan kasnya pun berkurang senilai 1.050.000 ditulis di bagian kredit. Lanjut di tanggal 16 Desember pertama, terima pendapatan jasa secara tunai paruh pertama Desember senilai 3.400.000. Maka yang bertambah adalah kas. Karena kas adalah harta bertambah, ditulis di bagian debit 3.400.000. Dan pendapatan jasanya pun bertambah ditulis di bagian kredit senilai 3.400.000. Lanjut di tanggal 16 Desember yang kedua, yaitu ada akui pendapatan jasa secara piutang atau paruh pertama Desember senilai 1.900.000. Maka yang bertambah adalah piutang usaha dan ditulis di bagian debit senilai 1.900.000. Dan pendapatan jasa pun bertambah dan ditulis di bagian kredit senilai 1.900.000. Lanjut di tanggal 20 Desember 2025, bayar ke PT Pratama Jaya senilai 1 juta atas hutang 2.100.000. Maka utang usaha PT Pratama Jaya bertambah 1 juta dan itu sebagian debit dan kasnya juga berkurang senilai 1 juta dan ditulis di bagian kredit. Lanjut di tanggal 21 Desember 2025, terima pelunasan piutang pelanggan senilai 700.000. Maka kasnya bertambah 700.000 dan ditulis di bagian debit dan piutang usahanya berkurang 700.000 dan ditulis di bagian kredit. Lanjut di tanggal 23 Desember 2025, membeli perlengkapan secara tunai senilai harga 1.600.000. Maka yang bertambah adalah perlengkapan dan ditulis di bagian debit senilai 1.900.000 dan kasnya berkurang senilai 1.600.000 dan ditulis di bagian kredit. Lanjut di tanggal 27 Desember 2025, bayar gaji atau upah selama 2 minggu senilai 1.350.000.
Maka yang bertambah adalah beban gaji senilai Rp1.350.000 dan ditulis di bagian debit, dan kasnya berkurang senilai Rp1.350.000 dan ditulis di bagian kredit. Lanjut, di tanggal 31 Desember pertama, membayar tagihan telepon senilai Rp340.000. Maka yang bertambah adalah beban telepon senilai Rp340.000 ditulis secara debit, dan kasnya berkurang senilai Rp340.000 dan ditulis secara di bagian kredit. Lanjut, di 31 Desember kedua membayar tagihan listrik senilai Rp260.000. Maka yang bertambah adalah beban listrik senilai Rp260.000 ditulis di bagian debit, dan kasnya juga berkurang senilai Rp260.000 ditulis di bagian kredit. Lanjut, di tanggal 30 Desember ketiga, yaitu terima pendapatan jasa secara tunai paruh kedua Desember senilai Rp3.150.000. Maka yang bertambah adalah kas senilai Rp3.150.000 dan ditulis di bagian debit, dan pendapatan jasanya juga bertambah senilai Rp3.150.000 dan ditulis di bagian kredit. Lanjut, di 31 Desember yang keempat, yaitu ada akui pendapatan jasa secara piutang paruh kedua Desember senilai Rp1.250.000. Maka yang bertambah adalah piutang usaha senilai Rp1.250.000 dan yang bertambah juga pendapatan jasanya senilai Rp1.250.000 dan ditulis secara kredit. Dan di tanggal 31 Desember yang kelima, yaitu ada Ayu mengambil uang senilai Rp2.300.000. Maka yang bertambah adalah priv atau uang pribadi Ayu senilai Rp2.300.000 dan ditulis secara debit, dan kasnya juga berkurang senilai Rp2.300.000 dan ditulis di bagian kredit. Maka dari total debit itu ada Rp95.630.000, dan begitupun kreditnya setelah ditotal yaitu ada Rp95.630.000. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.